Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Mardiansyah. Saya dari kelas Tadir IPSA. Baik, di sini saya akan membacakan hasil fakta kuliah saya itu dari Misal Pendidikan IPS, yaitu menjudul Landasan Sosiologi Pendidikan. Baik, saya akan bacakannya. Pengertian landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, yang kemungkinan generasi muda mengembangkan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan bermasyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Pembahasan terkait ruang lingkup sosiologi bisa ditinjau dari pendekatan. Kedua, pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Jika mengacu arti sebenarnya secara logis, rumusan tujuan sosiologi pendidikan berdasarkan hakikat dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Karena cakupan sosiologi terlalu luas, maka sangatlah tepat apabila digunakan dua pendekatan tersebut. Pendekatan pertama, ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan, sehingga dapat disusun sebagai berikut: sosiologi untuk guru, sosiologi sekolah, sosiologi mengajar. Pengembangan pokok pikiran sosiologi guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan dalam hal yang memiliki beberapa ruang lingkup, di antara: 1. Konsep dari sosiologi. 2. Struktur sosiologi. 3. Fungsi dan pengendalian sosial. 4. Perubahan sosial. 5. Taksonomi ahli sosial. 6. Kelompok dan sistem sosial. 7. Hasil penelitian sosial. Peran penting sosiologi sebagai salah satu landasan pendidikan, yaitu manusia hakikatnya adalah makhluk bermasyarakat dan berbudaya. Namun karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi yang mempersiapkan anak-anak berfungsi pertama sebagai orang-orang muda dan kemudian sebagai orang dewasa membawa budaya, dan demikian kemungkinan masyarakat berfungsi secara memuaskan. Ini menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sebuah ilmu atau pengetahuan yang menjadi alat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi kelompok sosial dan proses sosial, merupakan hubungan sosial di dalam individu oleh pengalaman dan terorganisasi. Sosiologi pendidikan di dalam menjalankan fungsinya untuk menelaah berbagai hubungan antara pendidikan dan masyarakat, harus memperhatikan sejumlah konsep umum. Lanjut berikutnya, interpretasi landasan sosiologi dalam pendidikan Indonesia. Sekolah sebagai masyarakat kecil tujuannya adalah mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam mempelajari sosiologi perilaku manusia berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sosiologi berpandangan bahwa perilaku manusia tidak bebas, melainkan mengikuti pola dan kontinu, dan itu sebagai pengatur perilaku andalan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Interpretasi landasan sosiologi dalam pendidikan bisa digunakan dalam beberapa kegiatan sosiologi dalam pendidikan, diantaranya sosialisasi anak-anak dalam pendidikan. Kegiatan tersebut bisa dilihat dari interaksi antar siswa dengan guru dengan siswa. Agar interaksi antara siswa dan dapat dibina dengan baik, maka sebagai seorang guru harus membina siswanya dengan baik. B. Proses sosialisasi anak di sekolah, seperti konsep tentang interaksi sosial, kontak sosial, komunikasi, bentuk interaksi sosial, dan sebagainya. C. Kelompok sosial dengan berbagai bentuknya, termasuk sekolah.
Lanjut berikutnya, implikasi landasan sosiologi dalam pendidikan Indonesia. Seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat. Perlu dibentuk badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wakil-wakil orang tua siswa untuk ikut memajukan pendidikan. Proses sosialisasi adalah perlu ditingkatkan, Pak. Dinamika kelompok dimanfaatkan untuk belajar. Dari penjelasan atas, menurut implikasi landasan sosiologi terhadap pendidikan adalah: 1. Pengembangan teori pendidikan. Implikasi sosiologi dalam pengembangan teori pendidikan mendorong lahir dan perkembangan sosiologi pendidikan, mendorong lahir dan perkembangan ilmu pendidikan pendudukan, dan mendorong lahir dan perkembangan aliran sosiologi pendidikan. 2. Tujuan pendidikan. Pendidikan dapat dijadikan ajang pembelajaran bagi siswa untuk mempersiapkan diri mereka sebelum terjun di masyarakat. Sekolah sebagai pengubah sosial, yaitu untuk menyeleksi nilai-nilai, menghasilkan warga negara yang baik, dan menciptakan ilmu serta teknologi baru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat. Agar tujuan dari pendidikan nasional bisa dicapai, perlu dibentuk badan kerjasama antar sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wakil orang tua, untuk ikut memajukan pendidikan. Lanjut berikutnya, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Kurikulum disusun bukan hanya harus berdasarkan nilai-nilai adat istiadat, cita-cita masyarakat, karena kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat. Maka kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibel plus bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Konsensi Sipol 1 nomor 2 SSN 289 sampai 994 November 2017. Jurnal Sosial dan Pendidikan 107. Logis pada satunya, perlu diadakan perubahan refleksi kurikulum sesuai dengan perkembangan perubahan sosial yang ada pada saat itu. Program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial. Menurut sosiologi, ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai sifat diantaranya: 1. Sifat umum yang membahas prinsip hubungan antar manusia pada umumnya dan bukanlah orang perorangan atau daerah per daerah. 2. Sifat kategoris bahwa sosiologi menyatakan ada ya hubungan antar manusia dalam masyarakat dan bukan bersifat normatif dalam hal yang, jika ingin mengkaji bahwa sosiologi ini mengkaji perilaku manusia dan hubungannya dengan personal lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.